Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak soleh-soleha Ustazah pada pagi hari ini? Alhamdulillah Alhamdulillah, luar biasa. luar Tetap biasa. semangat. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kenapa pada lesu anak Ustazah? Apakah udah ada sarapan tadi pagi? Udah, Za? Belum, Bu. Belum, Zah. Belum. Kenapa belum sarapan? Mama belum masak, Taza. Jadi terlambat bangun, Zah. Jadi tidak sempat sarapan. Nah, besok diingatkan mamanya di rumah ya nak, biar sarapan pagi hari. Kalau nggak bisa masak, kan kita bisa juga membeli kan. Atau yang dimasak yang mudah, yang cepat masak aja bisa juga. Pokoknya kita berangkat sekolah itu harus sarapan dulu biar semangat belajarnya. Paham tuh? Fahim, nah. Baiklah anak soleh dan soleha, kembali lagi kita belajar pendidikan agama Islam. Masih melanjutkan materi kita yang ada di bab 4. Siapa yang masih ingat pembelajaran kita di minggu lalu tentang apa? Bab 4. Tanda-tanda balik. Tanda-tanda balik, Zah. Iya, tanda-tanda balik. Tanda-tanda balik itu ada 2 ya. Menurut ilmunya, yang pertama ilmu fikih, kemudian ilmu biologi. Masih ingat anak-anak Ustazah? Ingat, Za? Baik. Coba kita ulangi kembali tanda-tanda balik menurut ilmu fikih bagi yang perempuan. Pinggul membesar, payudara membesar, Ustazah. Itu saja yang saya tahu. Ya, kemudian apa Menstruasi, lagi? Taza. Siapa yang bisa menambahkan? Menstruasi, Taza. Iya, menstruasi. Kemudian kalau menurut ilmu biologi, apa saja itu tanda-tanda balik anak soleh-soleha? Suaranya besar, Za. Suaranya besar. Kalau yang perempuan bagaimana? Suaranya merdu, Taza. Iya, suaranya lebih merdu. Kita mengulang kembali sedikit ya dari pembelajaran selanjutnya karena pembelajaran kita pada pagi hari ini masih berkaitan dengan usia balik. Namun dalam submateri yang berbeda. Baik, pada kesempatan kali ini sebelum kita mulai belajar, silakan ketua kelas pimpin baca doa terlebih dahulu. Mana ketua kelas? Ya, Za. Ya, silakan pimpin baca doanya, Nak. Baik, Za. Adab berdoa. Tadahkan tangan, Tundukkan kepala. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rahim. Rabbi Zidni zidni ilman warzuqni Amin. Amin. Nah, terima kasih kepada anak Ustazah. Sekarang saya tanya, kenapa kita perlu berdoa sebelum belajar? Biar diberkahi, Saya Za. dapat belajarnya nanti, Zah. Iya, supaya ilmu yang kita dapatkan berkah. Baiklah, anak soleh dan soleha, pada pagi hari ini biar lebih semangat, bisa anak soleh-soleha tepuk semangat? Bisa, Zah. Ayo, Titin, silakan dipimpin untuk tepuk semangat untuk teman-temannya. Oke, Zah. Teman-teman sudah siap? Sudah dong. Yuk, kita mulai ya, teman-teman. Tepuk semangat. Semangat. Terima kasih, anak soleh-soleha. Baiklah, anak Ustazah. Ibu absen dulu ya. Siapa yang tidak hadir hari ini? Rini, Bu. Rini, kemana Rini? Iya. Dia sakit perut tadi, Bu. Oh, sakit perut. Siapa lagi? Rini aja?
Ira Burmi 1, Bu. Dia Oh, mencet Hadir, Bu. katanya, Bu. Saya hadir ini, Apa Bu. pada sakit perut anak-anak ustazah semua? Salah Mudah-mudahan bagi makan anak-anak mungkin, soleh dan Bu. soleha ustazah yang belum bisa hadir hari ini, kita doakan semoga cepat sehat sehingga bisa lagi bergabung besok bersama dengan kita di sekolah. Ada anak ustazah mendoakan teman-temannya? Ada, Bu. Zah. Ada, Zah. Bagus. Baiklah. Ustazah buka materi kita pada kesempatan kali ini, yaitu yang berjudul tentang kewajiban setelah balik. Udah pernah anak soleh-soleha ustazah belajar tentang kewajiban setelah balik? Belum, Zah. Belum, Zah. Berarti baru kali ini mendengar judul pelajarannya? Di buku ada, Zah. Tapi Di mana buku ada lihat kemarin, Zah. Ya, siapa yang ada mengulang pelajaran tadi malam sebelum berangkat ke Titin ada, sekolah? Zah. Titin ada, Zah. Oh, nggak ada, Titin Zah. ada. Dia aja nonton tadi, Zah. Enggak, Siapa Titin yang menonton? enggak Titin ada nonton nonton, aja. Zah. Oh. Enggak boleh nonton sama Tidak Mama, boleh Zah. berbohong ya, Nak. Tapi tidak boleh juga kita menuduh tanpa bukti. Emangnya Itu. Suyet melihat Titin tadi malam menonton tidak mengulang pelajaran? Dia buat story, Zah. Oh, dia buat Iya, story. Zah. Rumah kami dekat, Zah. Sekarang Ibu bilang ya, Ustazah bilang ya, history itu tidak semuanya itu pada waktu, apa namanya itu ya? Tidak semua yang terjadi pada saat itu. Benar, mungkin Zah. dia Tadi malam aja sebetulnya petir kemarin, nggak boleh nonton, Zah. Tadi aja malam petir nggak boleh nonton sama Mama, Zah. Itu tadi malam petir Suyet, makanya kita tidak boleh. Itu apa namanya tuh? Kalau menuduh tanpa bukti, Dosa, Ustazah. Suuzon ya, itu tidak boleh. Maaf Oke, ya, baik. Titin. Maaf, Zah. Iya, ya. biar dimaafin. Iya. Kembali lagi ya pembelajaran kita. Apa pelajaran kita hari ini, Nak? Kewajiban setelah balik. Zah. Kewajiban setelah balik. Balik. Yang namanya kewajiban berarti tidak boleh kita tinggalkan. Kan. Harus kita kerjakan. Bagaimana itu hukumnya yang wajib, Nak? Siapa yang bisa menjawab? Kalau dikerjakan dapat pahala, Zah. Kalau ditinggalkan dapat dosa. Ya kayak gitu, Zah. Iya, bagus sekali. Yang wajib itu kalau kita kerjakan, kita berpahala. Tapi kalau kita tinggalkan, kita berdosa. Ini Pintar, bagi Titin, orang yang Zah. telah balik. Baiklah, nah Ustazah. Ustazah bagi kelompoknya dulu ya. Ya, Bu. Mengerjakan Iya, Zah. tugasnya. Ini dia, sudah Ustazah bagi tadi malam nama-nama kelompoknya. Kelompok 1, Sukmayeti, Yati, Juli, Samswarni, Ladisa, dan Tanti. Kelompok 2, Arinil, Ira Burmi, Emi, Era, Juwita, Ezi, dan Melia. Kelompok 3, Nema, Rini, Rozi, Susna, Titin, dan Zulfia. Sudah kelihatan nama-nama kelompoknya anak Ustazah? Sudah, Zah. Zah. Nah, sekarang silahkan kondisikan kursi dan mejanya duduknya per kelompok. Sudah disiapkan? Sudah, Zah. Sudah, bagus anak soleh dan soleha Ustazah. Baiklah, pada kelompok ini nanti anak Ustazah membuat pengelompokan kewajiban setelah usia balik. Baik itu dari segi akhlaknya maupun dari segi akidah, begitu juga dengan dari segi ibadah. Silahkan anak Ustazah berdiskusi paling lama 15 menit. Bisa 15 menit anak soleh-soleha? Bisa, Bisa, Ustazah. Zah. Silahkan diremukkan dulu dengan bersama teman kelompoknya. Sudah selesai, anak Ustazah? Sudah, Ustazah. Sudah. Ayo, siapa yang kelompok mana dulu yang mau tampil? Yang pertama.
Titin aja, Za. Titin. Titin. Ayo dari kelompok. Titin kelompok 3, Zah. Ya. Bisa Titin tampilkan hasil diskusinya. Bisa, Zah. Tapi boleh bantu sebutkan soalnya, Zah. Di sini Titin cuma bikin jawabannya aja, soalnya lupa, Zah. Oh gitu, iya. Soalnya tadi kelompokkan kewajiban usia balik. Baik itu dari segi akidah, dari segi ibadah, maupun dari segi akhlak. Ya, Zah. Nah, ya. Baiklah. Titin perwakilan dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok 3. Ini contoh-contoh tentang yang pertama tentang ibadah. Jadi apabila sudah balik atau kewajiban kita setelah balik dalam segi ibadah adalah 1. Melaksanakan sholat, 2. Melaksanakan puasa, 3. Membayar zakat, 4. Naik haji bagi yang mampu. Terus bidang keimanan atau kepercayaan akidah, 1. Kita harus meyakini adanya Allah. 2. Kita harus yakin dengan adanya malaikat. Terus harus yakin dengan adanya kitab suci. Terus dalam bidang akhlak 1 lagi ya, Zah. Iya. Akhlak itu kita harus berbakti kepada orang tua, harus berbakti kepada guru, sayang sama teman, tidak boleh jahat sama teman. Itu, Zah, hasil diskusi kelompok 3. Bagus sekali penampilan kelompok 3 ya. Yuk kita berikan reward tepuk tangan untuk kelompok 3. Nah, kelompok mana lagi yang mau tampil? Kelompok 1 lagi, Zah. Sukmayeti, Zah. Tadi suruh Titin duluan tampil, Zah. Ah iya, yang menunjuk tadi ya, itu dia yang tampil lagi. Silahkan, Sukmayeti tampilkan hasil kelompoknya. Takut, Za. Kenapa takut? Kan di sini nggak ada yang makan orang. Nanti ditertawakan sama Titin, Za. Enggak, Zah. Titin kan baik, Zah. Enggak ada tertawakan teman, Zah. Iya, nggak boleh ya temanya ditertawakan, karena tampil di depan itu sulit, nak. Nah, kalau kita tidak kuat mental, kita tidak bisa tampil di depan. Dari sekarang lah anak ustazah belajar untuk bisa tampil di depan. Pahim tuh? Fahimna. Fahimna, Zah. Sukmayeti, silakan ditampilkan. Kewajiban setelah usia balik. Setelah kita usia balik, menurut kelompok kami, hal yang harus dilakukan yang pertama adalah melaksanakan kewajiban-kewajiban seperti sholat fardu, sholat, Zah. Kemudian yang kedua, kalau dia sudah balik, dia harus menutup auratnya, Zah. Nggak boleh keluar. Kemarin kayak gitu kata gurunya, Zah. Kemudian yang ketiga, dia harus rajin belajar. Karena dia harus menjadi anak yang paham agama. Sehingga dia harus menuntut ilmu. Itu aja, Zah. Samsuarni tadi nggak mau dia bantu, Zah. Kenapa Samsuarni tidak bantu teman sekelompoknya? Ah, ini Tuh, Ustazah, saya diajak bicara sama Kak Titin, Ustazah. Jadi ketinggalan, Ustazah. Oh, tidak boleh seperti itu ya. Kalau lagi ada tugas kelompok, kita kerjanya secara bersama, Ustazah. Karena tugas kelompok itu tanggung jawab anggota Kelompok. Ah, besok tidak boleh diulangi lagi ya, Samsuarni. Iya, Ustazah. Ya, kelompok yang terakhir tampil yaitu kelompok 2. Ya, siapa yang bisa menampilkan di kelompok 2? Ira ada, Zah. Ira, Zah. Ayo Ira, tampilkan itu kalau hasil kerja kelompoknya. Apa itu, Bu? Apa yang Ira diskusikan tadi? Kan sudah Ustazah bilang tadi. Tugasnya apa? Ayo kelompok 1, apa tugasnya tadi? Mengelompokkan tentang Baru masuk, Bu. Baru masuk dari mana aja Ira Burmi?
Udah 30 menit masuk, baru masuk. Mengelompokkan apa, Bu? Kewajiban setelah usia balik, Ira. Oh, Ibu. Maaf ya, Bu. Nah, Jadi silakan tampilkan. Jadi kita setelah usia balik itu disuruh itu, Bu, Ya, mensucikan diri, Bu. Kewajiban, ya. Kewajiban di sini kita kan bikinnya 3 kelompok. Ada yang dari segi akidah, ada yang dari segi akhlak, dan ada dari segi ibadah. Saya bantu, Bu. Biar Dari Melia aja yang jawab, Bu. Ah, iya, dari kelompok mana? Kelompok 2? Iya, Melia dari kelompok 2, Bu. Ah, iya, silakan Melia. Ira Burmi disimak ya, temannya menyampaikan. Ya, Bu. Baiklah, saya dari kelompok 2 akan menyampaikan hasil presentasi saya mengenai presentasi kami mengenai kewajiban setelah usia balik mengenai ibadah. Ya, Ustazah. Ya. Ya, mengenai ibadah, kita wajib melaksanakan sholat 5 waktu, berpuasa di bulan Ramadan. Udah itu aja, Zah. naik haji ke Mekah, Ustazah. Iya, ada lagi. Membayar zakat, Ustazah. Bayar zakat. Kemudian kalau Rukun dari Islam, segi Ustazah. iya, dari segi akhlak apa itu? Contohnya? Baik-baik dengan teman, Ustazah. Jangan ajak teman ngobrol. Apalagi Berbakti Melia? kepada orang tua, guru. Iya. Ada lagi? Bersikap lembut. Oke. Berbicara lemah lembut bisa, Ustazah? Bisa. Baiklah, udah kita tutup ya untuk penampilan kelompoknya. Beri reward tepuk tangan untuk kita semua. Oke. Ya, Ustazah. Baik, dari hasil kerja kelompok anak ustazah tadi, alhamdulillah anak ustazah sudah banyak sekali memahami apa itu kewajiban-kewajiban kita apabila kita telah balik. Ya. Sekarang ustazah akan menjelaskan sedikit lagi, yaitu tentang yang telah anak ustazah diskusikan tadi. Apa saja itu kewajiban setelah balik? Yang pertama, melaksanakan sholat fardu dan puasa di bulan Ramadan. Anak ustazah, sholat fardu itu berapa kali dalam sehari semalam? 5 kali, waktu, Ustazah. Ya, 5 kali. Ayo Melia, sebutkan yang 5 itu. Subuh, Subuh, apa lagi? maghrib, Zuhur, asar, maghrib, isya, Ustazah. Iya, ada 5 waktu yang tidak boleh kita tinggalkan. Siapa yang tahu kalau sholat zuhur itu berapa rakaat? 4, Zah. Iya, 4 rakaat ya. Kalau sholat subuh berapa rakaat, Ira? 2, Zah. 2. Sekarang saya tanya, siapa yang sholatnya tidak ada lagi yang bolong-bolong? Tidak ada lagi, Bu. Iya, udah sholat semua kelima waktunya. Udah, Ustazah. Sudah. Alhamdulillah kalau sudah ya, rajin-rajin anak soleh-solehah ustazah. Kemudian, puasa di bulan Ramadan. Anak ustazah sudah pernah puasa di bulan Ramadan? Sudah, Zah. Sudah Lalu, ya, Ustazah. pastinya sudah karena sudah kelas M. Kelas 4. Nggak ada bolong puasa kemarin, dah, Zah. Full, Zah. Dapat hadiah. Iya, bagus berarti anak soleh-soleh ustazah ya, tidak ada yang bolong-bolong puasanya. Sekarang ustazah tanya, bagi orang yang sudah balik, bagaimana cara dia berpuasa ketika waktu puasa itu dia datang haid? boleh puasa. Boleh kita berpuasa?
Nggak boleh, Zah. Mama waktu itu lagi nggak sholat, dia nggak puasa. Terus kata Mama nanti diganti lagi, Zah. Gitu, Zah. Ah, iya, betul sekali. Kalau kita sedang berhadas besar atau haid bagi yang perempuan, itu tidak boleh berpuasa. Namun puasa yang kita tinggalkan selama haid, kita ganti nanti setelah Hari Raya Idul Fitri. Ya, jangan nanti sampai ada pula anak ustazah yang menanya, Mama tidak puasa, kenapa saya harus puasa? Bagi anak ustazah yang belum haid mungkin belum tahu. Dan itu tidak boleh kita tanyakan lagi ya. Kalau orang tua kita tidak puasa, berarti dia lagi Halannya haid, Zah. Itu, Zah. Iya. Kemudian kewajiban seorang muslim yang kedua yaitu menutup aurat. Tentunya berbeda ya, aurat yang laki-laki dan aurat yang perempuan. Anak ustazah sudah tahu yang mana itu aurat yang perempuan? Sebelum yang mana saya tanya dulu. Apa itu aurat? Pengertian dari aurat. Yang harus ditutup, Zah. Iya, bagian tubuh yang harus kita tutup dan tidak boleh kita perlihatkan kepada orang lain. Bagi yang perempuan, yang mana auratnya, Nak? Muka Rambut, dan Zah. telapak tangan aja yang tidak, Zah. Bukan Rambut telapak tuh tangan aurat kan, saja. Zah? Gimana, Titin? Rambut itu aurat kan, Zah? Iya. Perempuan itu seluruh tubuhnya kecuali muka dan telapak tangan itu merupakan aurat yang harus kita tutup. Tidak boleh kita perlihatkan kepada orang lain. Kalau yang laki-laki yang mana auratnya, Nak? Pusat sampai lutut, Zah. Iya, bagian pusat sampai lutut. Jadi, anak ustazah sudah paham yang mana yang aurat laki-laki dan mana yang aurat perempuan? Ada yang masih ragu atau yang mau bertanya? Sudah paham, Zah. Paham, bagus. Kemudian kalau sudah paham, kita lanjut lagi kewajiban yang selanjutnya. Yang ketiga lagi, Zah. Gimana, Nak? Yang ketiga lagi, Zah. Iya, yang ketiga. Ini dia. Kewajiban seorang muslim yang telah balik yang ketiga, yaitu menuntut ilmu. Terutama ilmu agama. Karena ilmu agama akan kita bawa hingga akhirat nanti. Di sini ada anak ustazah yang malas menuntut ilmu? Tidak, Zah. Kita semua rajin belajarnya, Zah. Bagus. Ya, Ustazah. Belajarnya ya. Karena Tapi kalau hujan kami libur juga, Ustazah. kenapa bisa libur? Kan bisa Ya kita hujan, Ustazah. Takut petir. pakai mantel ke sekolah. Nah, kalau takut petir, ada doa kan? Ketika datang petir, siapa yang tahu doanya? Ani hafal tuh, Ustazah. Silakan dibaca apa itu doanya kalau datang petir. Belum hafal, Ustazah. Belum hafal lagi. Nanti Ustazah kasih tahu ya. Ya, Ustazah. Baiklah, nah Ustazah. Di sini siapa yang selalu mengulang pelajaran pada malam hari? Titin, Zah. Titin, Zah. Ana, Zah. Oh, Titin. Rajin Titin ya? Iya, Zah. Kalau nggak belajar nanti dimarahin Mama, Zah. Nah, sekarang berarti anak ustazah harus meluruskan niatnya kembali ya, bagi yang masih jarang-jarang mengulang pelajarannya. Karena yang namanya menuntut ilmu itu bukan hanya di sekolah saja. Ada anak ustazahnya yang hanya belajar di sekolah saja, sampai di rumah nggak diulang-ulang pelajaran. Si Samsuarni itu, Zah. Dia gitu tuh, Zah. Itu yang tidak boleh, karena menuntut ilmu di mana saja. Ada juga pepatah mengatakan menuntut ilmu Sekali-sekali kayak gitu, Ustazah. hingga liang lahat, tidak memandang umur berapapun kita wajib menuntut
Ilmu. Tante saya udah tua menuntut ilmu juga, Ustazah. Oh Pergi iya. juga belajar. Siapa yang tahu manfaat menuntut ilmu ini? Biar pintar, Zah. Biar juara 1 kayak Titin. Iya, biar pintar ya. Kemudian kalau kita menuntut ilmu agama, bisa jadi memicu ibadah kita lebih baik dari sebelumnya. Nah, siapa yang bisa menyimpulkan pelajaran kita pada pagi hari ini? Melia bisa, Zah? Ya, silakan disimpulkan pelajaran kita. Siapa yang bisa tadi menyimpulkan Usia pelajaran? balik itu ada 3. Usia balik ada Yang 3. pertama sol. Melia, Iya, Zah? Titin juga boleh, Zah? Iya, silakan Titin simpulkan. Ya, kewajiban setelah usia balik itu ada 3. 1, melaksanakan sholat fardu dan puasa di bulan Ramadan. 2, menutup aurat. 3, menuntut ilmu. Itu tadi 3, Zah. Iya, ada 3 kewajiban kita apabila telah balik. Baiklah, anak soleh dan soleha, untuk meninjau perkembangan belajar anak ustazah tentang materi ini, nanti ustazah bagikan link untuk antum kerjakan di rumah, ya. Nanti dari link itu antum boleh memakai HP orang tua lewat Quizizz untuk mengerjakan tugas yang ustazah berikan. Jadi nanti jika selesai ustazah bisa melihat siapa saja yang telah mengerjakan tugas yang ustazah berikan. Ustazah, kalau berkelompok aja buat tugasnya di rumah boleh. Untuk tugas ini tugasnya mandiri ya nak, karena kerja kelompok tadi kan udah selesai. Sekarang yang mandiri lagi. Karena Ya, kalau kerja Ustazah. kelompok terus nanti ustazah tidak bisa melihat sejauh mana anak ustazah udah paham pelajaran ini atau belum. Baik, Paham, Ustazah. Oke, Ustazah. Pahim, nah. Oke. Baiklah anak ustazah. Sebelum kita tutup pembelajaran ini, silahkan pimpin baca doa Titin, baca doa kafaratul majelis bersama-sama. Yuk teman-teman, kita mau akhiri pembelajaran. Duduk siap. Siap. Nah, bersyukur mulai. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, terima kasih Titin. Terima kasih anak ustazah semuanya. Ustazah akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.